Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai prosedur penerbitan dan transaksi. Perkenalkan, nama saya Vino Hirhana dengan NIM 014 sebagai moderator. Kemudian ada anggota saya yang pertama yaitu Rika dengan NIM 013, 2 Feni dengan NIM 015, dan 3 Elvira dengan NIM 017. Materi yang akan dibahas yaitu ada prosedur penerbitan saham atau go public dan kemudian juga prosedur transaksi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah proses go public. Penawaran umum atau sering pula disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan yang akan go public untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang, pasar modal, dan peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Berikut penjelasannya. Tahapan penawaran umum saham. Tahap yang pertama, nomor prosedur 1, yaitu persiapan awal dan persiapan dokumen. Yang tahap 2, nomor prosedur 2 sampai 3 itu penyampaian, permohonan, perjanjian, pendahuluan, pencatatan saham ke BEI. Tahap ketiga, nomor prosedur 4 sampai 9 yaitu penyampaian, pernyataan, pendaftaran ke OJK. Yang keempat, nomor prosedur 10 sampai 13 yaitu penawaran umum, pencatatan dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah persyaratan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT yang memiliki 1 komisaris independen minimal 30% dari jajaran Dewan Komisaris. Yang kedua, direktur independen minimal 1 orang dari jajaran anggota direksi. Yang ketiga, komite audit. Yang keempat, unit audit internal. Yang kelima, sekretaris perusahaan. Pada papan utama, operasional pada core business yang sama lebih dari 36 bulan. Pada papan pengembangan, operasional pada core business yang sama lebih besar dari 12 bulan. Pada papan utama, membukukan laba usaha pada 1 tahun buku terakhir. Pada papan pengembangan tidak harus membukukan laba, namun jika belum membukukan keuntungan berdasarkan proyeksi keuangan pada akhir tahun kedua telah memperoleh laba atau khusus sektor tertentu pada akhir tahun ke-6. Pada papan utama yaitu laporan keuangan audit lebih dari 3 tahun. Pada papan pengembangan, laporan keuangan auditan lebih dari 12 bulan. Pada papan utama, opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian 2 tahun terakhir. Opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Aset berwujud bersih lebih dari 100 miliar. Pada papan pengembangan, aset berwujud bersih lebih dari 5 miliar. Pada papan utama, saham yang ditawarkan kepada publik minimal 100 juta saham. Yang kedua, 20% dari total saham untuk ekuitas lebih kecil dari 500 miliar. Yang ketiga, 15% dari total saham untuk ekuitas 500 miliar sampai 2 triliun. Yang keempat, 10% dari total saham untuk ekuitas lebih dari 2 triliun. Pada papan pengembangan, saham yang ditawarkan kepada publik minimal 150 juta saham, 20% dari total saham untuk ekuitas kurang dari 500 miliar, 15% dari total saham untuk ekuitas 500 miliar sampai 2 triliun. Yang keempat, 110% dari total saham untuk ekuitas lebih dari 2 triliun. Jumlah pemegang saham pada papan utama yaitu lebih dari 1.000 pihak, sedangkan jumlah pemegang saham pada papan pengembangan yaitu lebih dari 500 pihak. Selanjutnya yaitu perbedaan pasar perdana dengan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana
harga saham tetap ditentukan oleh emiten, sedangkan pasar sekunder harga saham berubah-ubah sesuai kekuatan penawaran dan permintaan. Yang kedua, tidak dikenakan biaya komisi, sedangkan pada pasar sekunder dibebankan biaya komisi. Pada pasar perdana yang ketiga hanya untuk pembelian saham, sedangkan pasar sekunder berlaku untuk pembelian dan penjualan saham. Perbedaan yang keempat, pada pasar perdana pemesanan dilakukan melalui agen penjual, sedangkan pada pasar sekunder pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau pialang. Yang kelima, pada pasar perdana yaitu jangka waktu terbatas, sedangkan pasar sekunder jangka waktu tidak terbatas. Yang keenam, transaksi pembelian saham dilakukan sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa, sedangkan pada pasar sekunder transaksi jual beli saham dilakukan setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Selanjutnya adalah prosedur transaksi. Berikut adalah gambar proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan perdagangan secara remote. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. A. Pelaksanaan perdagangan. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. B. Segmen pasar di bursa. Yang pertama ada pasar reguler, yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi saham sehari-hari di pasar reguler. Di pasar reguler terjadi tawar-menawar selama jam perdagangan, sehingga harga saham selalu berubah setiap waktu. Satuan perdagangan yang digunakan dalam pasar reguler minimal 1 lot. 2. Pasar tunai. Pasar tunai mirip dengan pasar reguler yang diperdagangkan dalam satuan lot. Yang membedakan antara pasar tunai dan pasar reguler adalah sistem pembayarannya. 3. Pasar negosiasi. Pada pasar negosiasi, tawar-menawar harga saham dilakukan secara pribadi, namun tetap dalam pengawasan bursa. Hasil negosiasi harus disepakati oleh bursa. Satuan perdagangan dalam pasar negosiasi menggunakan satuan lembar. C. Penyelesaian transaksi. Pada segmen pasar yaitu pasar reguler, waktu penyelesaian transaksinya yaitu hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa atau T+3. Kemudian pada segmen pasar tunai, waktu penyelesaian transaksinya yaitu hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau T+0. 3. Segmen pasar. Pada pasar negosiasi, waktu penyelesaian transaksinya yaitu berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. D. Jam perdagangan. Perdagangan efek di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi dilakukan selama jam perdagangan setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu JATS. 1. Jam perdagangan pasar reguler itu ada 2, yaitu pra pembukaan, yang kedua pra penutupan dan pasca penutupan. 2. Jam perdagangan pasar tunai, dan 3. Jam perdagangan pasar negosiasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pesanan nasabah. Pesanan yang dapat dilaksanakan di bursa oleh anggota bursa adalah pesanan terbatas atau limit order. Limit order yaitu pesanan yang dilaksanakan oleh anggota bursa sampai dengan batas harga yang ditetapkan nasabahnya. Kemudian satuan perdagangan. Perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai harus dalam satuan perdagangan atau round lot, efek atau kelipatannya, yaitu 100 efek. Perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan atau tidak round lot. Pada tabel di atas, fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga berlaku untuk satu hari bursa penuh dan disesuaikan pada hari-hari bursa berikutnya. Jika harga penutupan berada pada rentang harga yang berbeda, jenjang maksimum perubahan harga dapat dilakukan sepanjang tidak melampaui batas persentase auto rejection. Selanjutnya yaitu ada auto rejection. Harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan dalam JATS Next G adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu.
Bila anggota bursa memasukkan harga di luar rentang harga tersebut, maka secara otomatis akan ditolak oleh JATS Next G atau auto rejection. Tawar-menawar patokan harga auto rejection berpedoman pada 1. Harga profesios untuk saham yang sudah diperdagangkan di bursa. 2. Harga pra-pembuka bila terbentuk harga pembukaan di pra-pembukaan. 3. Harga teoritis untuk saham yang sudah diperdagangkan di bursa yang melakukan tindakan korporasi atau corporate action. 4. Harga perdana untuk saham emiten yang pertama kali diperdagangkan di bursa. Yang terakhir, harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen untuk saham yang berasal dari perusahaan publik atau saham dari bursa lain. Kemudian, pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga atau fraksi, dan ketentuan auto rejection. Selanjutnya ada pasar reguler. Penawaran jual atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan 1. Prioritas harga atau price priority. 2. Prioritas waktu atau time priority. Yang pertama, prioritas harga atau price priority. Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. 2. Prioritas waktu atau time priority. Bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, judge memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antar anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa atau anggota bursa dengan KPEI. Selanjutnya, hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS. Anggota bursa dapat menyampaikan penawaran jual dan atau permintaan beli melalui papan tampilan informasi dan bisa diubah atau dibatalkan sebelum kesepakatan dilakukan di JATS. Penyelesaian transaksi bursa, pasar reguler dan pasar tunai. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antar anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI. Yang pertama, transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa ketiga. Yang kedua, transaksi bursa pasar wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama. Penyelesaian transaksi bursa akan ditentukan oleh KPI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindah bukuan efek dan atau dana ke rekening efek anggota bursa yang berhak yang berada pada KSEI. Jika anggota bursa dalam menyerahkan efek tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka wajib menyelesaikan dengan uang pengganti atau ACS, alternate cash settlement, sebesar 125% dari harga tertinggi atas efek yang sama yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai yang penyelesaiannya jatuh tempo pada tanggal yang sama dan pasar reguler pada sesi 1 pada hari penyelesaian transaksi yang jatuh temponya. Jika anggota bursa tidak membayar kepada KPEI sebagaimana tercantum dalam DHK netting, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan KPEI. Anggota bursa yang tidak memenuhi kewajiban dalam penyelesaian transaksi bursa dilarang melakukan perdagangan efek di bursa dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan bursa. Penyelesaian transaksi bursa pasar negosiasi. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara agen jual dan agen beli dan diselesaikan secara per transaksi atau tidak netting. Bila tidak ditetapkan, maka penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi. Khusus untuk hari bursa terakhir, perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu. Penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan dengan pemindah bukuan secara langsung oleh anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan tidak dijamin KPEI.
Berikut merupakan biaya transaksi yang wajib dibayarkan kepada bursa, KPI, dan KSI yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi anggota bursa. Pembayaran harus sudah efektif dalam rekening bursa setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya. Jika hari jatuh pada hari libur, maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar 1% setiap hari kalender keterlambatan. Anggota bursa yang tidak memenuhi kewajibannya selambat-lambatnya 5 hari bursa setelah lampaunya batas waktu pembayaran, maka anggota bursa tersebut dikenakan denda dan suspensi sampai diselesaikannya seluruh kewajiban pembayaran biaya transaksi dan dendanya. Dilihat dari prosesnya, maka urutan perdagangan saham atau efek lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi nasabah di perusahaan efek. Pada bagian ini, seseorang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi. Yang kedua, order dari nasabah. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung di mana investor datang ke kantor broker atau order disampaikan melalui sarana komunikasi. Yang ketiga, masukkan order ke JATS, transaksi terjadi. Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan dicatat di sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi. Dalam arti sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini, sistem di kantor broker akan memberikan informasi kepada investor bahwa order yang disampaikan telah terpenuhi. Dan yang terakhir, penyelesaian transaksi. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti clearing, pemindih bukuan, dan lain-lain hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi. Di BI, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama 3 hari bursa. Artinya, jika melakukan transaksi pada hari ini, maka hak-hak kita akan dipenuhi selama 3 hari bursa berikutnya atau dikenal dengan istilah T+3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menulis di kolom komentar atau menanyakan lewat grup WhatsApp. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.